Pemirsa, kisah sukses grup Sheila on 7 bagaikan cerita dongeng dengan happy ending. Kelima personelnya yang terdiri dari Duta, Sakti, Eros, Adam, dan Anton berangkat dari Yogyakarta dengan modal nekat. Di luar dugaan, album perdana mereka langsung meroket membawa nama grup ini menembus papan atas. Kabarnya pula kini mereka menjadi grup musik termahal. Apa komentar Sheila on 7 tentang kesuksesannya itu? Itu nggak benar. Pemirsa, lewat album perdananya, Sheila on 7 berhasil menjadi grup band papan atas. Berkat sukses penjualan albumnya, grup band ini juga menjadi penerima royalti terbesar. Lalu apa tanggapan para anggotanya mengenai sukses mereka? Langsung saja kita recek 5 cowok asal Yogyakarta ini. Pemirsa, kisah sukses grup Sheila on 7 bagaikan cerita dongeng dengan happy ending. Kelima personelnya yang terdiri dari Duta, Sakti, Eros, Adam, dan Anton berangkat dari Yogyakarta dengan modal nekat. Di luar dugaan, album perdana mereka langsung meroket membawa nama grup ini menembus papan atas. Kabarnya pula kini mereka menjadi grup musik termahal. Apa komentar Sheila on 7 tentang kesuksesannya itu? Itu nggak benar. Jadi Sheila masih banyak yang lebih mahal dari Sheila. Lalu bagaimana dengan isu kalau Sheila on 7 itu penerima royalti terbesar? Nah, itu lagi. Jadi ada gosip orang bilang kita dapat royalti 1 miliar. Itu kalau orang yang sampai dapat angka nominalnya berapa itu berarti dia cuman pembual. Enggak, istilahnya kita pun di mana-mana dalam sejarah kita nggak pernah, kita tabu untuk membicarakan nominal. Ya pingin sih 1 miliar. Cuman ya siapa yang nggak pingin? Wong goblok sih nggak pingin 1 miliar. Ya maksudnya, tapi ya itu terlalu berlebihan lah. Kita nggak pernah ngomong nominalnya berapa kok. Ada pula bisik-bisik yang mengatakan kesuksesan telah membuat gaya hidup para personel Sheila on 7 ini berubah drastis. Mungkin yang bisa menilai sih orang-orang yang udah pernah lihat kita kalau kita nggak lagi manggung kayak bagaimana segala macem. Itu mungkin yang bisa kasih penilaian masyarakat. Cuman yang jelas sih kalau dari kita pribadi, kita selalu ngerasa bahwa bolehlah orang lain nganggap kita lain, tapi kita pengen bener-bener dianggap lain tuh kalau kita di panggung, karena tugasnya kita menghibur mereka gitu. Tapi kalau di luar panggung sih ya sama-sama orang kan, sama-sama manusia butuh cari makan segala macam, ya sama aja lah. Kalau berubah sih enggak, ya sama aja dari dulu hingga sekarang. Ya yang beda ya aku kuliahnya jadi jarang masuk, terus waktu untuk bagi waktu antara keluarga, sekolah sama main musik juga aku mesti pikirin lebih lanjut, gitu aja sih. Mungkin berubah ya, itu aja sih yang aku rasa. Gaya hidup enggak berubah, usia gaya makan berubah. Saya naik loh 6 kilo. Naik 6 kilo. Kalau saya sih nggak berubah, cuman tanggung jawab saya yang berubah. Jadi saya udah kayak punya tanggung jawab sama keluarga saya gitu. Misalnya kita semua ini berlima jadi dari keluarga yang sederhana ya teman-teman. Amin. Jadi kita ikut bantu-bantu orang tua lah. Jadi dengan kesuksesan ini saya tuh mah lebih mikir lebih jauh gitu loh. Mungkin kalau aku nggak sama Sheila sekarang, mungkin aku mikirnya masih main pacaran, tapi sekarang ya pacaran main. Ada juga kabar lain yang mengatakan kalau gara-gara popularitas pula, para personel Sheila on 7 ini putus dengan pacar-pacar mereka. Kalau orang bilang karena popularitas kita putus, ya itu lagi salah besar lah. Istilahnya mungkin kalau orang yang udah ngerasain kerja kayak kita gitu ya, yang muter tiap hampir bisa dibilang tiap bulan lah, dan jarang pulang ke rumah cuma 3 hari segala macam. Itu ya memang ada orang yang bisa tahan seperti itu gitu istilahnya. Yang jelas sih mungkin sebenarnya kita nggak pengen yang ngomongin kenapa sih masalah kita putus, kayaknya